Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita menyelami perjalanan hidup para tokoh agung yang menjadi pelita umat, penuntun jalan, dan teladan sepanjang masa. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri kisah seorang sahabat mulia. Sosok yang disebut langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepercayaan umat ini. Dialah pria yang lembut, pemalu, namun gagah berani bagaikan singa di medan pertempuran. Seorang hamba Allah yang rela mengorbankan rasa, demi tegaknya kalimat tauhid, hingga ia harus mengangkat pedang kepada ayah kandungnya sendiri, demi membela kebenaran. Inilah kisah Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima terpercaya, sahabat pilihan, dan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Apa yang membuatnya begitu istimewa di mata Rasulullah? Mengapa keteguhannya begitu dikenang oleh sejarah? Dan bagaimana ketulusannya mampu menginspirasi umat hingga hari ini? Mari kita simak bersama. Kisah luar biasa Abu Ubaidah bin Jarrah, hanya di Cahaya Kisah Islami. Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenal dengan pembawaan yang selalu menenangkan. Wajahnya memancarkan keceriaan yang alami, disertai pancaran cahaya dari matanya yang bersinar. Sosoknya tinggi dan ramping, dengan bahu yang tidak terlalu lebar. Penampilannya memancarkan aura yang menenteramkan, membuat siapapun yang melihat merasa nyaman. Sikapnya yang penuh keramahan dan sopan santun membuat banyak orang tertarik dan bersimpati padanya. Selain itu, Abu Ubaidah memiliki sifat yang lembut, penuh kasih sayang, serta sangat rendah hati. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang pemalu, namun dalam urusan-urusan penting, sifatnya yang tangguh dan cekatan akan muncul, bagaikan seekor singa jantan yang tak gentar menghadapi musuh. Abu Ubaidah memiliki nama lengkap Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Fihri al-Qurashi, namun lebih dikenal dengan sebutan Abu Ubaidah. Gelar ini melekat erat dalam sejarah Islam sebagai simbol kepercayaan umat Muhammad. Keteladanan akhlaknya diakui oleh para sahabat Nabi, termasuk Abdullah bin Umar bin Khattab. Dalam salah satu riwayat, Ibn Umar menyebutkan bahwa ada 3 orang dari suku Quraisy yang memiliki wajah berseri-seri, akhlak yang luhur, dan sifat pemalu yang tinggi. Ketiganya, menurut Ibn Umar, tidak pernah berdusta dalam perkataan dan juga tidak terburu-buru menyalahkan ketika mendengar perkataan orang lain. 3 sosok itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan tentu saja, Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam sejarah awal Islam, Abu Ubaidah termasuk salah satu dari orang-orang pertama yang memeluk agama ini. Ia menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq, tepat 1 hari setelah Abu Bakar sendiri masuk Islam. Sejak saat itu, Abu Ubaidah menunjukkan kesetiaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang bersama beberapa tokoh lain seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Arkam bin Abi Arkam untuk mengikrarkan syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua kemudian menjadi bagian penting dari kelompok awal pendiri masyarakat Muslim di Makkah, yang menjadi fondasi awal bangunan megah peradaban Islam. Kehidupan awal Abu Ubaidah sebagai seorang Muslim tidaklah mudah. Ia merasakan sendiri betapa beratnya tekanan dan siksaan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap pengikut Islam. Dari hari pertama masuk Islam, hingga periode-periode berikutnya, Abu Ubaidah terus menghadapi perlakuan yang tidak manusiawi dari para penentang dakwah Nabi Muhammad. Namun, dalam menghadapi semua penderitaan tersebut, Abu Ubaidah menunjukkan kesabaran luar biasa. Ia tidak goyah sedikit pun dan tetap teguh membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan, apapun risikonya. Ujian besar dalam hidup Abu Ubaidah terjadi dalam Perang Badar, perang besar pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Makkah. Perang ini menjadi saksi atas keberanian dan keteguhan hati Abu Ubaidah. Ketika pasukan kaum muslimin mulai memasuki medan pertempuran, Abu Ubaidah tampil dengan penuh keberanian. Ia menerobos barisan musuh tanpa rasa takut sedikit pun. Para prajurit berkuda dari kaum musyrikin berusaha mengepung dan menghalangi jalannya. Salah seorang prajurit musyrik tampak sangat agresif memburunya,
mengikuti setiap gerakannya dengan penuh semangat ingin membunuhnya. Mengetahui hal itu, Abu Ubaidah berusaha menghindar. Ia memilih untuk tidak langsung menyerang, menunjukkan bahwa dia bukan seorang yang gegabah dalam pertempuran. Namun, ketika situasi tak lagi bisa dihindari, ia pun siap menghadapi lawannya. Abu Ubaidah pun akhirnya terdesak dalam posisi yang sulit. Ia terpojok dan tidak punya banyak pilihan selain menghadapi lawan yang terus mengejarnya. Dengan penuh kewaspadaan, ia menanti saat yang tepat untuk melakukan serangan. Ketika lawannya sudah cukup dekat, Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya dengan cepat dan tepat, mengenai kepala sang musuh. Serangan itu begitu kuat hingga membelah kepala lawan dan membuatnya tewas seketika. Peristiwa yang menandai kedalaman keimanan dan pengorbanan Abu Ubaidah bin Jarrah terjadi dalam momen yang sangat menggetarkan hati. Dalam Perang Badar, ketika ia menghadapi serangan dari pasukan musuh, salah satu prajurit yang dengan gigih mengejarnya ternyata bukan orang asing, melainkan ayah kandungnya sendiri, Abdullah bin Jarrah. Dalam pertempuran itu, Abu Ubaidah terpaksa menghunus pedangnya demi mempertahankan agama dan kebenaran, yang menyebabkan kematian ayahnya sendiri. Namun, tindakan Abu Ubaidah bukanlah didorong oleh kebencian pribadi. Ia tidak sekadar membunuh seorang ayah, tetapi menghancurkan simbol kemusyrikan yang masih bersarang dalam diri sang ayah. Yang ia perangi adalah ideologi sesat, bukan hubungan darah. Ia memilih untuk mendahulukan keimanan daripada ikatan keluarga. Sikap inilah yang menjadikan kisahnya begitu luar biasa dan dijadikan pelajaran oleh generasi-generasi setelahnya. Sebagai bentuk apresiasi dan peneguhan atas keteguhan iman seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, yang artinya, "Engkau, Muhammad, tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah ditanamkan iman dalam hati mereka oleh Allah, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung." Ayat ini bukan hanya sekadar penjelasan teologis, tetapi juga pengakuan ilahi terhadap keteguhan para sahabat seperti Abu Ubaidah. Namun, meskipun disebut dalam wahyu yang sangat mulia ini, Abu Ubaidah tidak pernah menjadi sombong atau membusungkan dada karena merasa istimewa. Justru sebaliknya, ayat ini semakin memperkuat keyakinannya kepada Allah dan menambah dalam ketulusan hatinya dalam menjalankan agama Islam. Gelarnya sebagai kepercayaan umat Muhammad bukanlah sekadar julukan kosong, melainkan pengakuan atas karakter, integritas, dan keikhlasannya. Sosok Abu Ubaidah bahkan menarik perhatian banyak orang di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para pemimpin dan tokoh dari berbagai kalangan. Ibarat magnet yang menarik logam, Abu Ubaidah dengan kepribadiannya yang kokoh mampu memikat hati banyak orang yang mengenalnya. Salah satu kisah yang menunjukkan betapa luar biasanya posisi Abu Ubaidah di mata Rasulullah dan para sahabat terjadi ketika sekelompok utusan dari kalangan Nasrani datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membawa persoalan yang cukup pelik menyangkut pembagian harta warisan yang telah menimbulkan perselisihan di antara mereka. Karena itu, mereka meminta kepada Rasulullah agar diutus seorang tokoh muslim yang jujur dan adil untuk menjadi penengah dalam konflik tersebut. Kata mereka, "Wahai Aba Al-Qasim, kirimkanlah kepada kami seseorang dari sahabat Anda yang Anda percaya mampu menjadi hakim atas perkara kami ini. Kami siap menerima keputusan yang akan ditetapkan oleh orang tersebut." Mendengar permintaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menunjuk seseorang. Beliau bersabda, "Datanglah kalian kembali pada sore hari. Aku akan mengutus kepada kalian seorang laki-laki yang kuat dan terpercaya.
Kalimat ini membuat para sahabat menanti-nanti siapakah sosok yang akan mendapatkan kehormatan tersebut. Salah satu sahabat yang turut menantikan adalah Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat, Umar mengisahkan bahwa saat itu ia segera pergi ke masjid untuk melaksanakan salat zuhur lebih awal dari biasanya. Ia berharap Rasulullah akan memilih dirinya sebagai utusan dan memberinya gelar, orang kuat dan terpercaya. Umar menginginkan posisi tersebut, bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena ia sangat ingin mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah dan berkontribusi dalam misi mulia tersebut. Usai salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang ke sekeliling jamaah yang hadir. Umar yang saat itu berharap penuh, mencoba membuat dirinya lebih terlihat oleh Rasulullah. Namun, Rasulullah tidak langsung melihatnya. Pandangan beliau justru tertuju kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, sosok yang telah menunjukkan integritas dan kekuatan iman dalam berbagai kesempatan. Tanpa ragu, Rasulullah memanggil Abu Ubaidah dan berkata, "Pergilah bersama mereka dan selesaikan perkara yang mereka hadapi dengan adil." Dengan demikian, Abu Ubaidah resmi diutus sebagai perwakilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memegang peran penting sebagai hakim dalam menyelesaikan konflik di antara kaum Nasrani. Sejak saat itu, ia bukan hanya dikenal sebagai orang yang jujur dan rendah hati, tetapi juga sebagai Al-Amin, sosok yang kuat dan dapat dipercaya. Penunjukan ini sekali lagi menunjukkan betapa luar biasanya kualitas pribadi Abu Ubaidah. Ia tidak menonjolkan diri, tidak mencari jabatan atau pujian. Namun karena keikhlasannya, justru Allah dan Rasul-Nya memuliakannya. Bahkan Umar bin Khattab, sahabat yang kelak menjadi khalifah kedua umat Islam, mengakui bahwa Abu Ubaidah memiliki derajat yang tinggi di mata Rasulullah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa jabatan dan penghormatan bukanlah sesuatu yang perlu dikejar dengan cara menonjolkan diri, melainkan akan datang kepada mereka yang tulus, jujur, dan setia dalam menjalankan amanah. Abu Ubaidah telah menjadi teladan dalam hal ini. Ia bukan hanya sahabat yang berani, tetapi juga menjadi lambang dari kepercayaan, keteguhan iman, dan keadilan. Dalam setiap peristiwa yang melibatkan Abu Ubaidah, kita dapat melihat gambaran nyata tentang bagaimana seorang Muslim sejati menjalani kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid, berani dalam membela kebenaran, tidak silau oleh pujian atau kedudukan, serta selalu mengedepankan keikhlasan dan pengabdian kepada Allah. Sampai akhir hayatnya, Abu Ubaidah terus menjadi panutan. Kisah tentang bagaimana ia membunuh ayahnya di medan perang bukanlah tragedi keluarga, melainkan simbol keberpihakan pada nilai-nilai ilahiyah yang melebihi hubungan darah. Dan ketika ia dipercaya Rasulullah untuk menyelesaikan urusan antar agama, itu menegaskan bahwa kekuatan dan kepercayaan bukan hanya diukur dari kemampuan fisik, tetapi dari kemurnian hati dan ketulusan iman. Dari perjalanan hidup Abu Ubaidah bin Jarrah, kita belajar tentang arti iman yang kokoh, kejujuran tanpa batas, dan pengorbanan demi kebenaran. Ia bukan hanya seorang panglima perang, tapi juga teladan dalam ketawaduan dan kesetiaan pada Allah dan Rasul-Nya. Meski dikenal sebagai orang yang kuat dan terpercaya, ia tetap rendah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Semoga kisah ini menyentuh hati kita, menguatkan iman kita, dan mengajak kita untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas, jujur, dan berani membela kebenaran, apapun risikonya. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah lainnya di Cahaya Kisah Islami. Sampai jumpa di episode berikutnya.